وصلي وسلم بأمره واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم الغيوب فعلمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ذكرنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما حليما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الحاضرون para jemaah yang saya muliakan, alhamdulillah tiada kata seindah pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ketaatan dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid ini untuk sholat Id, untuk sama-sama membekali diri kita dengan ilmu sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sejazakumullah kepada Ketua DKM dan juga pengurus DKM dan RT serta RW serta panitia kajian dan para hadirin yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Semoga setiap yang ikut menyelenggarakan kajian ini mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam ini berkumpul untuk sama-sama menambah ilmu kita tentang bertobat di bulan Ramadan, atau bulan Ramadan adalah bulan taubat. Tidak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Buat seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para hingga akhir zaman. Para bapak-bapak yang saya muliakan, kehidupan kita penuh dengan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Imam Muslim, setiap anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Kita semuanya memiliki dosa dan kita tidak sadari atau yang kita mungkin anggap remeh. Dosa yang kita lakukan baik berasal dari dosa lidah kita, atau mata kita, atau telinga kita, atau bahkan tangan kita dan kaki kita. Semuanya bisa terjadi dalam perbuatan itu. Setahun kita telah lalui hari demi hari. Saya tanya bapak-bapak, apakah bapak-bapak di sini ada yang menjamin sehari yang punya dosa? Ya. Hari ini sudah menghitung dosanya berapa ya? Dari mulai pagi sampai maghrib ini dosanya sudah dihitung belum? Dosa itu pahala, itu dosa aja. Menggibah bersama, buang sampah di rumah orang, atau mendolimi orang lain, atau gak sholat, atau mungkin dia mencuri gorengan di pasar, itu semuanya dosa. Atau melihat yang haram, melihat wanita yang bukan aurat, itu semuanya nanti kita tidak akan selamat ya, di jalanan. Apakah di jalanan tidak ada yang lihat wanita sama sekali? Lihat wanita masuk lorong itu. Baik wanita yang bukan aurat atau
yang di gambar-gambar, apa yang di HP. Ya, itu baru dosa mata. Belum dosa mulut. Ada yang mencela orang, menghina orang, ada yang menuduh orang, ada yang mengadu domba, ada yang menghina sesuatu atau menghina seseorang. Itu dosa mulut. Ada lagi dengan telinga, mendengarkan gosip, mendengarkan gibah, mendengarkan rahasia-rahasia yang tidak boleh didengarkan. Ini semuanya dosa telinga. Nah, ketika kita banyak dosa, ada dosa-dosa yang tidak bisa terhapus dengan istighfar. Ya, ada dosa-dosa yang bisa dihapus dengan istighfar, ada yang tidak bisa. Di antaranya adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan istighfar, tapi harus dengan taubat. Taubat. Apa itu taubat? Bahkan ada satu surat namanya surat At-Taubat. Taubat secara bahasa artinya taubat yang tumbuh. Ya, taubat yang tumbuh. Taubat yang tumbuh. Artinya rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah menyesali perbuatan dosa dan tidak mengulangi lagi, serta dia bertekad kuat untuk meninggalkan dosa itu. Taubat harus terpenuhi 3 hal. 1, menyesali an-nadam. 2, meninggalkan dosa itu, menyesali dosa, meninggalkan dosa. Dan yang ketiga, al-azmu ala an la ya'uda ila al-ithmi. Bertekad kuat, berniat kuat untuk tidak kembali mengulangi dosa. Itu disebut dengan taubat. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat. Dalam surat di dalam surat Al-Hujurat dan yang lainnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Atau dalam surat Al-Tahrim dan Al-Tawbah, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan segera-gera taubat. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mudah-mudahan ketika kamu bertobat dengan taubat dan nasuha, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, dan akan memasukkan kalian ke dalam syurga. Taubat merupakan kewajiban setiap muslim. Bukan hanya orang yang berdosa, bukan hanya orang yang terjerumus dalam dosa. Kalau orang yang terjerumus dalam dosa, dia bertobat, itu kewajiban dia. Tetapi kita umat Islam, walaupun kita sudah banyak beramal, sudah banyak mengumpulkan pahala, tapi kita juga harus tetap bertobat. Buktinya apa? Saya tanya, Rasulullah SAW itu sudah dijamin masuk surga, bahkan surganya paling tinggi, tapi beliau masih beristighfar, masih bertobat. Walaupun beliau tak punya dosa, tapi beliau selalu beristighfar sehari semalam sebanyak 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Allah, inilah astagfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin aktsara min 100 marrah. Demi Allah, sungguh aku bertobat kepada Allah dan
beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam lebih dari 100 kali. Padahal beliau tidak punya dosa. Padahal beliau kalau misalkan punya dosa pun sudah diampuni, sudah dipastikan dihapus dosa-dosanya. Nah, taubat itu harus kita lakukan setiap hari, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa yang kita remehkan maupun dosa yang kita takuti, ya. Kebanyakan atau beberapa orang atau sebagian orang menganggap dosa itu dosa ini kan tidak kelihatan, dosa ini tidak berbau, tidak berbentuk, tidak berasa, tidak memiliki bentuk. Sama-sama para ulama mengatakan kunna na'uddu ya al-ithma kama tadarrujulin yadrisu ya tahtal jabal yushiku an kami menganggap dosa itu sangat berbahaya, sebagaimana kami dulu itu seolah-olah duduk di bawah sebuah batu besar yang batu besar itu akan menimpa kami. Adapun kita atau sebagian kita menganggap dosa itu seperti lalat yang menempel di hidung, ditepis, dinaikkan. Padahal para ulama mengatakan la tanzuru ila sighari dhanbi walakin yanzuru ila man asaita. Jangan melihat kecilnya dosa, lihatlah kepada siapa kau bermaksiat. Kepada siapa kita bermaksiat? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan dosa. Kadang-kadang kita berbohong, menunda sholat, mungkin kita melihat yang haram. Maka sudah selayaknya kita ya mendiam dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita. Salah satunya adalah setelah kita bertobat di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahrul Ramadan allati unzila fihi al-Qur'an. Bulan-bulan yang lain itu tidak semuanya disebut dalam Al-Quran. Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, bulan Ramadan, bulan Sabian, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, apa disebut? Saking pentingnya bulan Ramadan. Ada apa di bulan Ramadan? Sampai Ramadan disebut syahrul Ramadan allati unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, fihi tughallaqu abwabul jahannam wa tufattahu abwabul jannah wa tughallaqu mawlatul syayatin." Akan datang kepada kalian sebentar lagi bulan Ramadan. Tarhib, ini namanya tarhib, menyambut dengan gembira bulan Ramadan, ya. Tarhib pakai H, ya. Kalau tarhib pakai H itu artinya menakut-nakuti orang yang tidak puasa. Kalau pakai H, tarhib artinya memberi kabar gembira akan masuknya bulan Ramadan. Akan datang bulan Ramadan kepada kalian, bulan yang diberkahi, yang pada bulan itu pintu-pintu neraka dikunci rapat. Jadi neraka itu ada pintu-pintunya. Pintunya pada selain bulan Ramadan dibuka, tapi khusus pada bulan Ramadan dikunci. Sebaliknya
dibuka lebar-lebar itu surga. Di bulan selain Ramadan ditutup. Ketika di bulan Ramadan dibuka. Apakah ini hakikat? Iya, hakikat. Benar-benar pintu surga dibuka dan dibelenggu setan-setan. Kalau setan-setan didengkot setan ya. Karena kenapa ya di bulan Ramadan tidak menghadirkan setan dibelenggu? Tapi kenapa masih ada perbuatan maksiat? Kenapa masih banyak yang tidak puasa? Kenapa masih banyak yang tidak sholat? Tidak menutup aurat? Bahkan masih suka berbuat yang kasar, mukul, ya kadang-kadang dia merapat hak orang, pembegalan masih ada, pencurian masih ada, ya nggak di dalam Ramadan masih ada. Bukankah setan-setan dibelenggu? Iya betul, setan-setan dibelenggu. Tapi ingat, setan-setan di sini setan-setan besarnya, setan-setan yang ini super. Adapun setan-setan yang kecil dan setan manusia itu tidak dibelenggu. Ingat, setan itu sifat makhluk yang jahat. Bukan setan itu makhluk tersendiri, ada namanya setan. Enggak. Setan itu bisa dari manusia, bisa dari jin, bisa dari binatang. Kullu maridi minal hayawanat wa minal insi wa minal jinni fadzalika syaitan. Setiap yang memaksiati Allah, setiap yang melawan Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan manusia. Adakah manusia yang melawan Allah? Ada. Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud. Ya, mereka manusia. Tapi sifatnya, kelakuannya menentang Allah, maka ini juga setan. Tapi jangan sekali-kali kita ngomong orang setan dulu ya. Jangan kita sebagian menuduh orang dengan kata-kata itu. Dan juga jin, setan dari jin yang dibelenggu itu setan dari jin. Adapun setan-setan dari manusia, masih banyak orang-orang yang berbuat jahat karena mereka dijadikan alat oleh setan jin. Walaupun pendidikan tapi masih bisa menggoda, cuma tidak leluasa. Contoh Nabi Adam, ketika Nabi Adam di surga, iblis itu kan sudah dikeluarkan. Allah Taala berfirman, "Qala khruj minha, fala yakun laka an tatakabbaru fiha, fakhruj innaka minas shakirin." Wahai iblis, keluar kamu dari surga. Kamu tidak pantas sombong. Keluar kamu dalam keadaan terhina. Ketika iblis sudah dikeluarkan, itu saja masih bisa goda Nabi Adam. Bagaimana cara iblis menggoda Nabi Adam? Para ulama menjelaskan, kemungkinan pertama iblis menjelma menjadi ular, masuk surga. Kemungkinan kedua, kalau orang tafsir mengatakan iblis bisik-bisiknya di pintu surga, di pintunya. Adam di dalam, Nabi Adam di dalam, iblis di luar, bisik-bisikin. Nah sekarang, ketika setan dibelenggu, itu masih bisa bisik-bisikin, tapi tidak leluasa. Makanya di bulan Ramadan kemaksiatan itu menurun drastis, ya kan? Ketakwaan naik. Buktinya masjid penuh. Malam pertama Ramadan, saya tanya, yang ramai masjid atau mall? Mall sepi. Tapi malam sebelum berakhir, mall ramai. Biasanya yang ramai ya tempat berbelanja. Kecuali masjid ini, insya Allah dari semua pertama sampai terakhir penuh terus, gitu ya. Siapa ya? Ya, jadi kita ini peluang untuk bertobat di bulan Ramadan itu sangat besar karena setan dibelenggu. Cuma masalahnya manusia bisa jatuh dalam perbuatan dosa itu kan bukan hanya karena bisikan setan, tapi juga karena hawa nafsu. Manusia kan punya hawa nafsu. Hawa nafsunya ada di mana?
ada di dia tadi. Makanya kita banyak-banyak berdoa. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani. Ya Allah, aku berlindung dari kejelekan nafsuku, dari kejelekan pendengaranku, dari kejelekan penglihatanku, dari kejelekan lisanku. Karena nafsu ini menyuruh kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu benar-benar menyuruh kepada perbuatan buruk. Tetapi karena setan tadi belenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Peluang kita mentaati Allah di bulan Ramadan itu sangat besar. Buktinya ya jelas tadi masjid banyak yang mau sholat berjamaah, sholat tarawih penuh, sholat maghrib penuh, sholat subuh penuh. Ya terutama kan 3 sholat ini. Kalau sholat zuhur kan sedang bekerja, sholat asar juga sedang bekerja. Ketika sholat maghrib, isya, tarawih, subuh, orang-orang kan di rumah. Ini terlihat dengan jelas bahwa keinginan orang untuk bertobat itu besar. Dan contoh yang nyata ketika bulan Ramadan, ya orang-orang yang tadinya nggak pernah puasa sunnah, jadi puasa wajib. Yang tadinya malas sedekah di bulan Ramadan, jadi rajin sedekah. Yang tadinya nggak nutup aurat di bulan Ramadan, nutup aurat. Acara-acara di TV pun berubah dari acara-acara religi. Begitu juga banyak orang-orang yang rajin bersedekah ketika bulan Ramadan. Kalau di setiap masjid itu kan biasanya ada takjil ini ya, burung ya. Hari ini siapa saja, malam awalnya hari kedua siapa saja. Nah itu kalau di hari biasa tidak ada begitu. Nah, ini menunjukkan banyak orang-orang yang termotivasi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya itu dia sedang bertobat, sedang menghambakan diri dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan momen di bulan Ramadan ini sangat tepat. Tapi yang alangkah baiknya ketika di bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar musiman, taubatnya musiman gitu. Taubatnya itu kalau bisa dipertahankan gitu. Ketika di bulan Ramadan kita rajin ke masjid, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 70 wa 20 darajah. Muslim, sholat berjamaah di masjid pahalanya 27 kali lipat. Di bulan Ramadan dia capek, dia lapar, dia haus, dia ngantuk, masih mau sholat berjamaah, masih sholat tarawih, masih mau sholat subuh. Padahal dia lagi puasa, kuat ya. Walaupun secara fisik orang kalau lagi puasa itu kan biasanya lemah, tapi kenapa ibadahnya tambah rajin gitu teman-teman? Salah satu rahasianya adalah karena ketika orang berpuasa tubuhnya kan lemah dan juga dia peredaran darahnya itu menyempit, nafsu sahabatnya menurun, akhirnya dia kemungkinan untuk berbuat baik lebih besar dari kemungkinan berbuat jahat. Beda dengan orang kalau kenyang, badannya kuat, itu biasanya nafsunya gede. Makanya salah satu cara supaya kita tidak terjatuh dalam perbuatan dosa adalah berpuasa. Makanya di dalam sebuah hadis, ketika ada seorang pemuda yang belum mampu nikah, suruh apa? Suruh puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-ba'a fala tazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, fa man lam yastati' fa 'alaihi bis-siyam fa innahu lahu wijabun." Wahai para pemuda, sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki ba'ah, ba'ah itu artinya istita'ah bil nafaqah wa istita'ah bil jima', kemampuan memberi nafkah
dan kemampuan berhubungan suami istri. Itu namanya bakah. Kalau sudah memiliki itu, menikahlah. Karena sesungguhnya dengan menikah akan lebih menjaga pandangannya dan juga lebih mensucikan kemaluannya atau menjaga kemaluannya. Barang siapa yang tidak mampu, belum mampu menikah, masih miskin atau belum punya pekerjaan, maka berpuasalah. Karena puasa itu tameng. Puasa itu sebagai perisai. Bijak itu artinya tameng. Pernah kalau bapak yang saya bacakan, ketika kita di bulan Ramadan, taubat kita itu ya bukan hanya meninggalkan kemaksiatan, bukan hanya menyesali perbuatan, bukan hanya meninggalkan atau bertekad tidak mengulanginya, tapi juga harus dibuktikan dengan amal, dibuktikan dengan perbuatan soleh, amal soleh. Maka kalau orang bertobat, tadinya dia nggak sholat, kemudian dia tobat, maka dia harus sholat. Kalau tadinya dia nggak menutup aurat, ketika tobat, ya tutuplah aurat. Kalau tadinya dia suka ghibah, suka namimah, hentikan perbuatan-perbuatan itu, gantilah dengan perbuatan baik. Karena bukan taubat itu bukan sekedar pengakuan saya tobat, saya meninggalkan perbuatan maksiat, bukan. Taubat itu juga membenahi kelalaian kita dalam beribadah. Kita ini selama ini sudah melalaikan tugas-tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya Pak, kenapa kita setelah sholat, ketika kita setelah sholat, kita disuruh ngapain? Bacaan pertama setelah sholat apa? Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita disuruh ngapain? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bayangkan, kita habis sholat itu istighfar. Apakah kita sedang berbuat maksiat? Apakah kita salah? Enggak. Kita disuruh istighfar karena apa? Karena ketika kita sholat, bisa saja sholat kita itu banyak kekurangan, banyak kelalaian, kurang khusyuk, kurang tumanina, pikiran kita mungkin kemana-mana, atau mungkin kita pandangannya tidak ke tempat sujud tapi agak lihat-lihat ke atas, atau mungkin banyak gerak. Itu kan bukan kekurangan sholat. Atau mungkin ada juga yang ketika sholat dia tertidur gitu. Nah, itu kan kurang sempurna sholatnya. Makanya setelah sholat kita disuruh istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Jadi taubat itu bukan hanya sekedar pengakuan saya sudah taubat atau sekedar di hati. Ya itu bagus, diawali dari hati, diawali dengan ucapan, setelah itu dibuktikan dengan perbuatan. Nah, momen bulan Ramadan adalah momen yang paling pas untuk kita bertaubat. Makanya para ulama di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan ampunan. Bagaimana tidak? Setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat-Nya, mengampuni setiap hambanya dan membebaskan setiap hambanya dari api neraka. Itu setiap malam. Bayangkan kita dengan berpuasa, dosa-dosa kita yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari api neraka, dihapus segala macam dosa-dosa kita ketika kita bertobat. Allah Ta'ala berfirman, wa man taba wa illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat
wa kana Allahu ghafurur rahim. Surat Al-Qur'an. Orang kecuali orang-orang yang bertobat. Orang yang bertobat dan beramal soleh. Jadi tobat itu harus diiringi dengan amal soleh. Maka kami akan gantikan keburukan-keburukan mereka dengan hasanah, kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita bertobat, Pak, pertama dosa kita diampuni. Kedua, dosa-dosa yang telah kita bertobat darinya akan diganti menjadi kebaikan-kebaikan. Tapi dengan syarat wa amila sholihah, dia beramal soleh. Nah, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak promo-promo atau bagi-bagi pahala besar-besaran yang tidak didapatkan di bulan yang lain. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ya, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kullu amalin min Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam itu Allah beri pahala untuk dia disebutkan. Pahalanya ada nominalnya. Membaca Al-Quran satu huruf berapa? Satu huruf satu dikali 10 dari 10. Alif lam mim. Alif 1 lam 1 mim 1. Satunya 10. Alif 3 30. Sedekah. Innal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi, sesungguhnya orang-orang yang menginfakkan harta jalan Allah kama habba, seperti satu buah biji, anbatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, likulli subbulatin minhu habba, pada setiap tangkai ini 100 biji. Bayangkan, sedekah 1000 ini akan tumbuh 7, jadi 7.000 ya. Setiap tangkai itu bisa dibagi dari 100. Berarti berapa? Itu jadi 1000. Itu kalau kita sedekah 1000. Allah tentukan pahalanya 1000. Sholawat, kita sholawat 1 kali kepada Rasulullah, dibalasnya berapa? 10. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Apalagi kita bangun masjid di dunia, pahalanya apa ya? Allah sebut pahalanya rumah seperti itu. Kita bangun masjid ini, Allah akan ganjar suatu rumah di surga. Itu pahala-pahala ibadah yang lain Allah sebut. Sholat pahalanya 100 sampai 10 sampai 100. Kalau berjamaah 27, kalau sendiri 1. Tapi kalau puasa pahalanya tidak disebut. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Ya ta'ala amahu wa syarabahu wa syahwatahu bi ajri wa ana ajzi bihi. Dia tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, tidak berjima di siang hari, hanya untukku, maka akulah yang akan membalasnya. Bayangkan, orang yang berpuasa pahalanya itu unlimited, tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Karena inti puasa itu apa? Sabar. Inti puasa itu sabar. Antum tidak makan, saya tanya Pak, makan itu hukumnya sebenarnya apa sih? Halal kan makan, minum halal, berhubungan suami istri, berhubungan dengan istri di siang hari halal, sebenarnya halal asalnya. Tapi ketika di bulan Ramadan kita meninggalkan itu karena sabar, karena ini larangan dari Allah. Kita dilarang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Ketika kita bersabar di atas ketaatan kepada Allah,
itulah yang menjadikan kita pahalanya tidak terbatas. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa batas. Jadi yang tahu pahala puasa kita hanya Allah. Itu keistimewaan puasa yang pertama, bonus atau hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, pahala. Yang kedua, orang yang berpuasa dia mendapatkan dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan. Yang farhatun yafrahuhuma 'inda fitrihi wa 'inda liqa'i rabbih. Untuk orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka. Adik-adik, kalau udah maghrib kurang 5 menit, kira-kira senang nggak berbunga-bunga? Senangnya kenapa? Karena ada kolak, ada es buah, atau karena banyak makanan, atau karena yang selama ini mungkin nggak pernah makan sebanyak itu, ya itu wajar ya, bahagia seperti itu. Tapi bahagianya adalah karena kita telah kuat menahan diri dari mulai subuh sampai maghrib, kita kuat. Yang memberi kekuatan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berbahagia. Itu kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dalam kata-kata. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika kita bertemu dengan Allah di surga. Yang ketiga, keistimewaan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa akan dipanggil dari pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan yadkhulu minhu shaimun fayunada yawmal qiyamah ayna shaimun fa idza dakhalu ughliqu wa lam yadkhulu minhu illa shaimun. Di surga ada sebuah pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu surga banyak ya, ada pintu sholat, pintu sedekah, pintu zakat, pintu haji, pintu jihad, pintu puasa. Nah, pintu puasa namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu artinya puas minum. Puas minum. Nah, ketika dia nanti di hari kiamat, kalau dia ahli puasa akan dipanggil. Wahai orang-orang yang rajin berpuasa, terutama yang wajib, pasti harus tidak pernah bohong, tidak pernah utang ya, atau utang dibayar, dan juga sering kemis atau puasa yang lain ya, Daud dan sebagainya, maka akan dipanggil dari pintu ini. Ar-Rayyan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu? Dia ahli puasa, ahli sholat, ahli jihad, ahli sedekah, ahli semuanya. Sabda Rasulullah SAW, "Na'am, wa arju an takuna antahu." Iya ada, dan aku berharap engkau salah satunya. Aku berharap engkau salah satu yang dipanggil di semua pintu. Antum kalau masuk hotel atau pergi ke istana negara, ada pintu misalkan, atau di Masjidil Haram ya, ada pintu Darussalam, ada pintu misalkan King Abdul Aziz, ada pintu apa macam-macam. Coba kalau antum dipanggil, diumumin di mikrofon kepada Bapak Agus dari perumahan PMI, silakan masuk dari pintu King Abdul Aziz. Kira-kira untuk bahagia nih Agus? Bahagia. Ini yang panggil Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat siapa yang senang? Di hadapan seluruh para calon-calon penghuni surga. Terus keistimewaan yang lain, orang yang berpuasa dia itu akan diberikan bau harum yang lebih wangi dari minyak fisik, bau mulutnya. La tuqu fa shaim atyabu 'inda Allah
min rihil miski. Bahwa mulut orang yang berpuasa nanti di hari kiamat akan digantikan lebih wangi dari minyak kasturi. Bukan di dunia ya, kalau di dunia tahu. Tapi ingat, tapi di sisi Allah itu lebih wangi dari minyak misik, minyak kasturi. Kemudian selanjutnya, ketika orang berpuasa, dia didoakan malaikat. Dia didoakan malaikat. Dan doanya mustajab. Doa orang yang berpuasa didoakan, doanya mustajab dan didoakan oleh malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Salatun da'awat la turad, da'watul shahid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum." Rawahu Muslim. Ada 3 doa orang yang tidak tertolak, pasti dikabulkan. 1, doa orang yang berpuasa. 2, doa orang musafir yang bersafar. 3, doa orang yang terzalimi. Bayangkan Pak, ketika kita berdoa, ketika kita puasa, mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa ini begitu banyak peluang-peluang untuk ibadah. Kemudian orang yang berpuasa, ketika dia puasa itu, maka hendaklah dia bukan hanya puasa 3M, makan, minum, menyetubuhi istri, bukan hanya 3M ini, ya, tapi juga hendaklah dia mempuasakan anggota tubuh yang lain. Kalau cuma puasa 3M, maka minum, menyetubuhi istri, orang awam pun bisa, orang kafir pun bisa, orang Islam pun bisa. Tapi yang berat mempuasakan anggota tubuh yang lain, maka ikut tahan. Jangan terlalu mengikuti keinginan hawa nafsu. Maka kan ingin lihat yang haram ya. Lisan jangan riba, jangan namimah, jangan berbohong dan yang lain. Kemudian telinga juga, kaki dan tangan. Ya. Allahumma sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.